Teman-teman trainers yang klik video ini pasti pernah punya niatan melakukan sesuatu yang produktif, tapi selalu menunda-nunda untuk mulai. Nanti aja deh, nyantai dulu. Ambil HP, buka TikTok atau YouTube, dan bisa jadi kalian yang lagi nonton video ini dalam kondisi lagi malas-malasan gitu. Tahu-tahu waktu kelewat banyak gitu aja. Akhirnya kita menyesal. Tadi gue ngapain aja berjam-jam. Ya udah deh, mulai besok saya bakal mulai dari awal lagi dan akan memulai semuanya. Setelah esoknya sama lagi. Karena keadaan yang mendukung, kayak merasa waktu masih lama dan seolah proyek produktif yang kalian rencanakan tadi seolah terasa berat. Akhirnya cari hiburan lagi, nonton Netflix, scrolling, kepoin teman di sosial media, lupa waktu, dan tak tunda lagi proyek yang sudah kalian rencanakan. Begitu seterusnya seolah menjadi lingkaran setan, berambisi, gak tahu mulai dari mana, menunda-nunda dan menyesal. Di saat orang yang rajin sudah memulai ambisinya penuh semangat dengan hal kecil, misalnya seperti orang yang ingin menjadi desainer grafis, memulainya dengan menonton tutorial YouTube. Seseorang yang pengen pinter memulainya dari membaca satu lembar buku. Justru di waktu yang bersamaan, kalian masih aja susah untuk memulai dan terjebak di siklus lingkaran setan tadi. Nah, teman-teman trainers, pernah mikir gak sih, kenapa sih kita begitu? Kenapa gitu? Harus ada malas di diri kalian. Padahal kalau seandainya nggak ada rasa malas di diri kalian, pastinya kalian sudah menjadi apa yang kalian inginkan. Bayangin aja deh, misalnya ketika kalian pengen pinter, kreatif, kaya, atau hal yang kalian impikan, kalian nggak perlu berusaha untuk memaksa diri. Pasti kalian udah punya semua yang kalian planning atau impikan gitu. Nah, di video kali ini kita akan bahas kenapa sih manusia bisa malas dan gimana cara yang paling efektif buat mengalahkan rasa malas. Jadi simak pembahasan kali ini sampai habis dan komen jika kalian dalam keadaan malas saat nonton video ini. Dari berbagai penyebab kemalasan kita, menurut saya mager adalah penyebab utama dari kemalasan yang kita hadapi setiap hari. Nah, jadi kita akan fokus pada mager. Jadi ternyata otak kita tuh sebenarnya memang terprogram untuk melakukan hal-hal yang nyaman dan gak suka dengan hal yang dianggap berat untuk dilakukan. Otomatis otak kita memang cenderung mendukung kemalasan. Tapi itu terjadi enggak begitu saja. Hal ini bisa terjadi itu karena otak kita berevolusi. Jadi dulu nenek moyang kita itu mereka hidupnya sangat bergantung dengan berburu. Nah, kebiasaan mereka ketika sudah mendapatkan buruan dan memakainya, mereka akan segera beristirahat untuk menghemat energi. Karena energi badan saat itu sangat penting. Ini dilakukan alami bertujuan untuk bertahan hidup saat itu. Atau ini alami insting survival mereka agar nantinya ketika mereka lapar, mereka punya cukup energi untuk bertahan hidup dengan berburu esoknya. Nah, karena otak dari dulu sudah memandang istirahat atau menghemat energi itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, akhirnya pandangan otak terhadap menghemat energi itu menjadi settingan pabrik yang sampai sekarang masih ada di otak kita. Akhirnya otak kita cenderung gak suka dengan hal yang dianggap berat bagi diri kita karena pastinya otak menganggap hal itu akan menguras energi. Makanya kita lebih mudah enggak melakukan sesuatu yang produktif karena kita memandang hal itu yang berat dan hal yang berat itu bertolak belakang dengan kesukaan otak yang ingin menghemat energi. Nah, terus apa yang terjadi di otak ketika kita rajin? Kalau otak memang condong suka bermalas-malasan, kenapa kadang gitu orang yang malah suka pekerjaan yang sulit terus rela mengerjakannya dalam waktu yang lama? Elon Musk misalnya, dia tuh sampai pernah bekerja 22 jam per hari. 22 hours a day? Like how many hours? So 7 days a week, sleeping in the factory. Jadi kalau kita cari tahu lebih dalam, ada data dari Life Science tentang penelitian yang dilakukan dengan cara men-scan otak yang meneliti perbedaan otak ketika rajin dan malas. Jadi pada orang yang rajin, ketika dia berniat melakukan aktivitas, area promotor di otak bagian yang mengatur dan menyiapkan gerak akan aktif. Nah, area ini penting perannya untuk mengatur otot-otot besar di tubuh. Jadinya si rajin tersebut bisa mengubah niat jadi aksi. Sedangkan pada orang yang malas, area promotor tadi tidak aktif, sehingga sinyal untuk bergerak terhambat. Jadinya hasilnya otak harus bekerja lebih keras membuat tubuh merasa lelah dan cenderung enggan bergerak. Jadinya membuat niat orang yang malas enggak berubah jadi aksi. Terus pertanyaan nih, bagaimana orang yang bisa melakukan pekerjaan yang berat dan terus-menerus tanpa kelihatan malas gitu? Kayak si Elon tadi. Emangnya dia nggak punya rasa malas?
Jawabannya dia tetap punya rasa malas, tapi punya dorongan yang besar dan sesuatu yang nanti akan kita bahas yang bisa membuatnya mengalahkan rasa malas itu dan membuatnya bisa tetap mengerjakan hal-hal yang berat. Dorongan ini terjadi dengan nenek moyang kita juga, yang rela jalan kaki berpuluh-puluh kilometer hanya untuk berburu dan makan. Jadi dorongan itu adalah insting bertahan hidup. Sebenarnya gini, bayangkan kalian hidup di zaman dulu, dan di zaman itu kalian nggak bisa bertahan hidup kalau nggak makan. Nah, ketika itu kalian taunya makanan hanya bisa didapat dengan berburu. Kalian belum tahu tuh apa itu berkebun. Jadinya kalian hanya punya dua pilihan, antara mati kelaparan atau berburu makanan. Yang jelas pastinya kalian mau nggak mau memaksa diri atau termotivasi untuk berburu. Nah, hal ini terjadi juga di seseorang yang misalnya sangat miskin. Dia pasti punya dorongan untuk nyari pekerjaan agar bisa membeli makanan. Terus ada lagi yang membingungkan nih, orang seperti Elon Musk yang udah sekaya itu, yang nggak perlu lagi mikirin nyari duit atau makan atau bertahan hidup, kenapa masih punya dorongan untuk bekerja keras gitu atau nggak malas? Nah, itu karena manusia tetap punya hal-hal yang bisa membuatnya melawan rasa malas, yaitu dopamin atau hormon penghargaan. Banyak peneliti yang menemukan bahwa dopamin ini punya pengaruh besar untuk motivasi seseorang karena dopamin ini memberikan rasa senang dan membuat orang itu ketagihan. Jadi cara kerjanya sebenarnya gini, ketika kalian ingin melakukan sesuatu yang enggak memaksa diri kalian untuk melakukannya, kalian tertantang tuh buat melakukannya, dan ketika kalian berhasil melakukan hal tersebut, maka dopamin akan keluar dari otak. Nah, dopamin memberikan rasa penghargaan atau senang ketika kalian sudah melakukan sesuatu. Dan hal ini akan membuat diri kalian ketagihan lagi dan lagi untuk melakukan hal itu. Itu juga terjadi pada saat kita main game. Ketika kalian merasa tertantang dan berhasil mengalahkan atau menang, maka kalian pasti akan ketagihan untuk main lagi dan lagi. Tapi ketika gamenya mudah dan kalian merasa nggak tertantang, maka kalian pasti akan bosan mainnya. Makanya orang-orang yang kalian kenal keras terhadap dirinya dalam melakukan sesuatu, itu sebenarnya mereka ketagihan sendiri dengan produktivitasnya, karena mereka merasa dirinya mendapatkan sesuatu imbalan terus-menerus ketika mereka berusaha, dan itulah dopamin tadi. Nah, tapi kenapa kita nggak kecanduan dengan produktivitas kita sendiri? Kenapa kita nggak kecanduan dengan project yang sedang kita merencanakan gitu? Dan akhirnya kita tetap kecanduan malas-malasan. Itu salah satu sebab besarnya gara-gara chip dopamin atau dopamin yang murah. Jadi, ketika kita harusnya mendapatkan kesenangan atau gairah dengan memerlukan aktivitas yang produktif dan memerlukan effort yang lebih, tapi kita lebih memilih hal yang menyenangkan lainnya tapi yang effortless atau kesenangan yang instan, seperti scrolling sosmed. Ini biasanya juga disebut instant gratification. Nah, akhirnya ketika kita lebih memilih instant gratification ini atau chip dopamin ini, otak kita merasa atau kayak memberi sinyal kalau udah bisa senang dengan hal yang mudah ini, mengapa harus senang dengan yang ribet atau dengan hal yang produktif? Nah, makanya ketika HP lu mati, misalnya lu pasti akan gabut mencari kegiatan lain gitu, dan biasanya lebih tertarik melakukan hal yang produktif. Jadi otak kita tuh memang diprogram atau memang settingan pabriknya lebih cenderung ingin hal yang bersifat pasif atau nggak ngapa-ngapain. Karena itu dianggap otak untuk menghemat energi. Nah, tapi juga manusia tuh punya naluri alami, yaitu bertahan hidup, yang mendorong kita untuk melakukan hal apapun untuk bertahan hidup. Contohnya, berburu dan bekerja tadi juga punya dopamin yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu dan merasakan kesenangan setelah melakukannya. Nah, terus gimana sih caranya agar bisa membuat diri kita memaksimalkan dorongan atau motivasi itu agar mengalahkan kemalasan? Jadi, saya menerapkan 3 cara untuk melawan malas saya dan meningkatkan produktivitas saya. Dan ini bisa kalian coba sendiri dan buktikan keberhasilannya. Jadi step pertama itu tulis hal produktif apa yang mau kalian lakukan hari itu. Dan saran saya, jangan nulis yang susah-susah dulu. Misalnya kalian mau membaca, jangan langsung niat 100 halaman sehari, tapi coba tulis 5 lembar aja dulu. Begitu juga dengan hal yang lain, kayak belajar. Tulis sedikit aja dulu, itu membuat kalian merasa tertantang dan enggak membuat otak kalian terlalu memandang kalau itu hal yang susah. Dan uniknya, kalian bisa buktikan sendiri pembahasan kita tadi. Kalau kalian akan merasa tenang ketika mencintainya dan kalian akan ketagihan gitu. Tapi ya harus kalian perhatikan, jauhi dulu chip dopamin tadi selama melakukan metode ini. Jauhkan HP atau matikan notif misalnya. Nah, yang kedua, gunakan teknik Parkinson Slow atau sebuah prinsipnya menyatakan pekerjaan akan meluas sesuai dengan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan. Artinya, kalau kita kasih waktu 1 minggu buat ngerjain tugas, kita bakal menunda atau baru kerja di menit-menit terakhir. Tapi kalau kita kasih waktu 2 jam, kita bakal fokus dan selesaikan dalam waktu itu.
Nah, yang terakhir ini menurut saya yang paling efektif, dimana kadang tuh saya malah kecanduan gitu karena terlanjur memulai, yaitu metode 5 menit. Metode 5 menit adalah trik psikologis untuk melawan rasa malas dan menunda pekerjaan. Intinya, paksa diri untuk memulai mengerjakan sesuatu selama 5 menit saja. Setelah itu, boleh berhenti atau lanjut jika merasa sudah terbiasa. Dan biasanya nih, kalau sudah terlanjur mengerjakan 5 menit, kita akan merasa nanggung buat mengakhiri dan akhirnya keterusan sampai berjam-jam. Nah, itu tadi teman-teman trainers pembahasan kita tentang rasa malas. Mulai dari kenapa kita bisa malas sampai solusi yang menurut saya efektif gitu. Malas itu manusiawi ya, tapi kalau sering malas-malasan juga nggak baik gitu buat produktivitas kita. Yuk semangat dan jangan malas-malasan. Oh, jangan lupa ya komen di bawah jika kalian punya tips yang lebih efektif.